الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تطمئن قلوب الذاكرين والذاكرات وبذكر أوليائه تتنزل الرحمات والبركات. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات والآيات البينات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال سيد الوجود وإمام كل موجود سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: رب عثأث أكبر ذي تمرين لا يؤبأ به لو أقسم على الله لأبره. وقال الإمام سفيان بن عيينة: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mempunyai kelebihan dan keagungan luar biasa sebab pada tubuh mereka, sebab pada diri mereka mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, para guru-guru agama, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, terlebih lagi sampian yang hadir di hadapan ulun ini. Sebab penceramah bisa berceramah karena berkat pian. Kalau ulun ceramah biar hebat ini bisa orang pian kan ada orang lalu, nah ada orang tuh haji itu selalu datang di Makkah haji itu pindah lain ya nampak bahasa orang Bali tuh ada hanau mula kadaranya bila. Jadi ulun terima kasih keberadaan sampean di sini. Tujuan kita tidak lain untuk menghauli figur yang luar biasa diciptakan oleh Allah. Orangnya sangat alim, rupanya sangat tampan, suaranya sangat indah, tidak lain ialah Abah Guru Sakumpul. Mudah-mudahan dengan berkat sidin di surga kita terkumpul. Salawat dan salam semoga tercipta, semoga tercurah dan terlimpah kepada putra terbaik sedunia, sang pembawa cahaya kebenaran, penyelamat umat, pembawa rahmat, yang bimbingannya kita harapkan semasa kita hidup, yang senyumannya kita nantikan menjelang roh kita berpisah dengan badan, yang penantiannya kita tunggu menjelang kita diberikan diri yang lain, yang syafaatnya kita pinta menjelang kita berada di padang mahsyar, yang tuntunannya kita utamakan menjelang kita bertiti di titian yang bernama titian Shiratal Mustaqim, dan yang terakhir buyungannya yang kita mohonkan agar beliau membuyung kita ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma sallu ala nabi.
Bagus cari salawatnya. Jangan kita salawat gimit makan kencang. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum ulun membuka ataupun menjelaskan biografi Al-Qutbul Ghaus Syekhuna wa Murabbiyuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, di sini ulun tekankan ada dua syarat atau dua hal untuk kita mencapai keberkahan atau mendapat keberkahan dari wali yang kita hauli ini. Kalau tidak ada dua perkara ini, keberkahan tidak akan pernah kita dapatkan, walau kita semalaman angkat begadang. Syarat yang pertama agar kita mendapat keberkahan wali, hendaklah kita mengitikadkan dan meyakinkan bahwasanya Abah Guru Sakumpul benar-benar wali Allah. Ulun ulang. Syarat kita mendapat keberkahan kepada seorang wali yang kita hauli itu dua syarat. Pertama, kita meyakini dan mengiktikadkan bahwasanya orang yang kita hauli ini yaitu Abah Guru Sakumpul benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada keraguan-raguan dengan beliau, kita tidak akan pernah mendapat keberkahan. Cuma baru tanya apa? Mau diberi makan orang juga. Menparanya itu dari publik jauh dalam kesadaran. Ada mungkin nama panitia, ya kalau panitia nih. Insyaallah kita makan kan jauh datang di berapa ya tahunnya. Menilai pagi kasihan. Yang kedua, jangan kita mengiktiraf atau mengingkarkan perbuatan wali itu. Walau pada lahirnya, walau pada zahirnya bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ini syarat. Sebab man i'tarad hurimal barakah. Barang siapa mengiktiraf atau mengingkari kepada kewalian atau perbuatan wali itu, kita tidak akan pernah mendapat keberkahan. Arti berkah yang tahu. Ziyadatul khairil ilahi, bertambah-tambahnya kebaikan yang dinisbahkan kepada ketuhanan. Kalau rezeki berberkah walau sedikit, namun digunakan kepada yang bermanfaat untuk masa depan hari akhirat. Kalau umur berberkah, umur digunakan untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum batukan sedikit lah. Nah, ini syarat. Sebab kadangkala perbuatan wali ini beda dengan perbuatan kita. Cuma jangan kita hendak menuruti lah. Apabila perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan syariat pada lahir, kita belum sampai ke makamnya, jangan hendak menuruti. Pernah kejadian di Mesir, ada seseorang kutub Al-Ghaus yang bergelar Qutbul Aqtab. Beliau berkubur di Tanta, 400 kilo daripada Kairo. Nama beliau ialah Sayyidi Ahmad Al-Badawi, yang terkenal dengan Imam Ahmad Badawi, Al-Waliyul Kabir. Beliau ini tidak pernah setiap hari Jumat datang sembahyang Jumat. Jadi apabila hari Jumat tuh kada pernah sih masuk masjid. Kalau sembahyang pagi kan bisa di rumah. Tapi apabila sembahyang Jumat kada datang ke Jumat.
kan menyalon sedikit ini. Cuma perbuatan wali. Jadi mana ada di kampung kita juga ada baju matanya di tahunnya. Kalau wali kalau ada wali baris ke atas. Laporan sampai kepada mufti pada masa itu ialah Al-Imam Ibnu Daqiq al-Eid, alim. Lalu dipanggil oleh Imam Ibnu Daqiq al-Eid, "Ayyuhas Syekh, aku mendengar kabar engkau tidak pernah sembahyang ke masjid, baik sembahyang fardu dan terlebih lagi Jumat. Kan pada lahir menyerupai syariat. Sayyidi Ahmad Al-Badawi, beliau seperti ninja, muka selalu tertutup. Satu orang murid beliau ingin melihat menampakkan muka beliau, tapi kata beliau, roh taruhannya. Kalau kamu ingin melihat muka kok roh taruhannya, siap. Murid beliau yang bernama Abdul Majid meninggal dunia karena memandang muka beliau. Ini kutub besar yang karamatnya luar biasa. Salah satu karamat beliau, waktu beliau sudah meninggal dunia, beliau mandi sendiri. Kita bisa bukaan sama dia. Ini karamat sendiri itu. Mandi seorang sendiri. Agar jangan sampai aurat sendiri tertutup. Kemudian beliau kembali. Dan para awliya itu memang mereka itu hanya berpindah, wa inna matun qalun min dadin ila dadin. Faya habatan naqlah wa na'im as-sarmad. Mereka berpindah hanya daripada alam dunia kepada alam barzakh. Adapun mereka itu ahya senantiasa hidup. Jadi Imam Ibnu Daqiq al-Eid ini karena sebagai mufti, arti mufti itu istilah kita ketua agama di masa itu di Mesir, menggantikan Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam. Lalu dengan marah Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi, beliau tendang sedikit, terbang Imam Ibnu Daqiq al-Eid, diterbangkan beliau ke sebuah pulau. Yang menakutkan kata Imam Ibnu Daqiq al-Eid, pulau ini kada ada rumah, sebuah pun rumah tidak ada, hanya padang pasir. Yang menjadi masalah di mana hendak minta bantuan. Ringkas cerita, nyaman apa semua kasar. Tiba-tiba pertemuan orang berbaju putih. Karena orang alim, jadi nama-nama ini saling. Siapa? Ternyata Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau kita bertemuan tuh di tengah hutan atau seorang berbaju putih, yang pertama kita bersalaman sama sidin, tangkap tangan sidin. Apabila tangan sidin ini lama, ada sebagai istilah itu Nabi Khidir itu buka muntung minta ludahi. Jangan berteman baju putih aja langsung dibuka muntung dahulu. Itu bukan Nabi Khidir, ini Nabi. Iya, Haji Udir. Lalu beliau menangis. Ayyuhal Khidir, tunjukkan jalan aku ingin pulang ke Mesir. Jalan Khidir, kami di sana berangkat. Di sana nanti ada masjid. Mudah-mudahan di sana kamu dapat bantuan. Berjalan menuju masjid, ternyata sudah azan. Kurang sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat ternyata ada zikir-zikir yang dibaca. Nah, jadi bagus itu tuh. Apabila antara azan dan qamat tuh membaca doa zikir, shalawat atau astaghfirullahaladzim, ada di sini lah. Ada kata. Berbeda. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Itu bagus doa itu. Sebab an-najmu' bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa yang diucapkan
doa yang dipohonkan antara azan dan qamat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu masa dan tempat mustajab doa ialah antara azan dan qamatnya sembahyang. Jadi di sana hikmat berdoa dulu. Jadi katakan bainal azan wal iqamah. Tiba-tiba tidak lama berselang datang imam. Ternyata imam ini tidak ada orang lain, ialah Sayyid Imam Ahmad Al-Badawi. Kalinya sidin sembahyang bersama para wali-wali Allah di masjid yang khusus pada Rijalul Ghaib. Ada kalau kita empat itu. Setelah usai sembahyang, aku memohon maaf. Jadi imam itu duduk di situ. Kudekati Sayyid Ahmad Al-Badawi dan meminta maaf atas israf yang kurang sopan di hadapan wali kabir, wali besar ini. Lalu kata beliau, ku maafkan tapi jangan kau ulang lagi. Langsung beliau ditendang sampai ke Pihau. Sampai pulang ke Mesir. Jadi kita jangan naik ke orang wali lah. Cuma jangan dituruti. Jadi bukan setiap gawian wali itu kalau kita turuti, kita lain masyarakatnya, lain kedudukannya. Wali kada baju mata lompatnya juga. Sebab pada wali-wali Allah Ta'ala ini macam-macam. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau wali besar, berumur sehari sidin sudah puasa. Baik berumur sehari dalam catatan sejarah, nang puasa hanya umur sehari. Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Di kampung kami ada juga bayi umur 40 tahun. Cuma kena kau puasa. Nang hadirin bisa ada jujur bayinya nih. Dari kampung kami mana? Itu syarat. Jadi dua syarat tadi. Pertama, kita meyakinkan kewaliannya, dan yang kedua, jangan mengiktiraf atau mengingkari perbuatan mereka, walau pada lahirnya bertentangan dengan syariat. Untuk mengambil berkat, ulun jelaskan nasab abah berusaha kumpul. Sebab kita menyebut nama dan keturunan sidini rahmat Tuhan. Karena kata Imam Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikril shalihin tanzilur rahmah." Ketika kita membukakan biografi atau menyebutkan sejarah orang-orang salih, senantiasa rahmat Allah diturunkan Allah kepada sang pendengar dan sang pembaca. Jadi dimohon jangan ngantuk lah. Kemudian ada mengantuk, ulun suruh penitia jangan diservis. Jadi bilang masuk benar. Nama beliau Fadilatu Syekhina Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjani. Ini pihak ayah. Adapun pihak ibu, adapun pihak perempuan, ibu abah berusaha kumpul ialah bernama Hajjah Masliyah binti Hajjah Safiyah binti Iyam
binti Muhammad Yusuf, Haji Muhammad Yusuf bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin. Jadi abah berusaha kumpul ini tarai baik kuitan laki-laki atau kuitan bini-bini itu keturunan dari orang bayan. Orang yang besar terlahir daripada orang yang besar. Kenapa? Dibuktikan. Sebab kalau orang ini menjadi orang besar di sisi Allah, pasti ayahnya sebelumnya itu menjadi orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenal kan? Ada mana ucapnya? Jawab pernah ya. Di pada apa? Karena di mana pertemuan ya. Kayak cakanya Abdul Qadir tukang ayam itu. Pinandu banget. Nencak menjual di. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayahnya ini orang besar. Kami ada juga pada itu abahnya kena, anaknya kena. Jadi orang besar, mereka orang besar. Hanya umumnya kayak itu juga. Sama pada lama ketiganya. Jadi dia udah bujur peribahasa. Orang besar melahirkan orang yang besar. Serius kita nih, serius jangan. Syekh Abdul Qadir Jailani siapa kenal dengan ayahnya? Ayahnya ialah juga orang besar. Gelar beliau Abu Salih, namanya Musa Jamki Dausan. Ini bahasa Persia atau bahasa Iran. Dan ayahnya ini keturunan Sayyidina Ali Hasan Ibn Abi Talib, Sibtun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak muda waktu Abu Salih digunakan untuk bertafakkur memandang kebesaran Allah. Dan dalam masa khalwatnya di tepi sungai, beliau merasa lapar. Setelah khalwat ternyata liwat 2 biji buah apel. Karena perut lapar, maafnya pada dia. Beliau makan, namun tidak menyadari kalau buah ini walaupun larut itu tetap ada yang punya. Lalu beliau ingin minta halal berangkat ke hulu sungai, terus sampai Kahur Gading putar naik jembatan mencari mana Bihau. Oh ternyata ini buah apel adalah milik kebun di hulu sungai. Yang punya ini orang alim yang merupakan syekh kampung Abdullah Salma'as Salma'i yang merupakan keturunan Sayyidina Husain bin Abi Talib. Lalu Abu Salih, ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, bilang, wahai Pak Kiai, ulun termakan buah apel kian, tidak menyadari kena kelaparan, langsung ulun termakan buah, dan ulun lupa kalau buah ini ada yang punya dan harus minta izin. Jadi kedatangan ulun ini sangat besar. Tujuan atau hajat ulun minta halal. Langsung Abdullah As-Salmai berkata, aku siap menghalalkan terhadap buah apel yang engkau makan ini, tapi dengan catatan engkau menjadi pembantuku tanpa gaji selama 12 tahun. 12 tahun. Panjang yang berkata apa? Bekerja 12 tahun. Tapi itu tahu. Sudah selesai tugas, ingin pulang
Kata Abdullah As-Somai, belum selesai. Nah, dia pulang nih. Lambat pulang makanan. Engkau bisa kuhalalkan dua biji apel ini, tapi dengan syarat engkau mengawini terhadap putriku yang serba punya kekurangan. Pertama, matanya buta, kedua telinganya tuli, ketiga mulutnya bisu, keempat kakinya lumpuh. Ada keinginan hendak kurangnya nasib kekurangan ini. Kira-kira kan ada hendaknya Bang. Kalau kan hendak juga. Oh, jadi orangnya berduit besar. Jadi orangnya serba kekurangan. Pertama, matanya buta, kedua telinganya bisu, tuli, ketiga mulutnya bisu, dan yang keempat kakinya lumpuh. Tapi karena ingin dapat penghalalan dari yang punya buah, siap. Setelah usai akad nikah, malam pertama, sebagai suami kan berhak masuk ke kamar pengantin, walaupun dengan hati penuh ketidaksenangan. Tapi kenyataannya, waktu masuk kamar, belain orangnya tidak sesuai dengan fakta. Bungas bebanaran orangnya. Syarifah ngarannya ya. Hidung mancung masa kaca wayang. Kaca wayang. Bungas bebanaran orangnya, bahkan lebih bungas daripada Medona. Medona Tuhan sudah mati, saya sudah minta menikah. Mundur. Ayo coba kan sesuai fakta Bang. Makanya tadi dianjurkan apabila hendak kawin itu disunatkan dilihati dulu. Nah, udah orang supaya jangan satu hari apa? Sawah dalam karung. Mempunyai dalam karung kayak piannya berarti. Ternyata orangnya wanita yang luar biasa cantiknya. Dan kalau wanita usia 17 tahun itu sebagaimana kata penjangga, dan bibir memerah melaksanakan delima mereka, rambut hitam melaksanakan lautan, gigi putih laksanakan untayan mutiara, halus kulitmu sehalus sutra. Ini kapan? 17 tahun. 60 tahun kemudian, yang dulu rambutnya hitam bergelombang laksanakan lautan teduh sudah berwarna putih. Yang giginya putih bersih laksanakan untayan mutiara, satu persatu permisi meninggalkan kita. Yang dulu halusnya kulitnya selembut sutra, sekarang halus kulitnya selembut karung. Emang gak dibuat langsung aja. Ini pelajaran kita. Tidak ada yang namanya abadi di dunia. Tidak ada yang namanya abadi di dunia. Cuma yang ada ngaran hadiah abadi. Sponsor. Jadi kita perlu belajar, memberikan pelajaran dari kehidupan kita. Kalau kita tidak akan tinggal selamanya, berarti ada kehidupan setelah kematian. Berarti ada kehidupan setelah kematian. Inilah bekal yang perlu kita siapkan. Itu sebabnya orang-orang saleh kadang-kadang masa mereka habis digunakan untuk beribadah kepada Allah karena mempersiapkan bekal perjalanan yang cukup panjang. Kalau ini ada bakal apa-apa. 4 diorang lainnya mana tadi? Para hadirin rahimahullah.
Lalu apa kata Abdullah Somai setelah melihat Abu Musa hendak buka? Pertemuan hendak buka terus dibilang gabungan seks. Begitu badannya. Kata Abdullah As-Somai, wahai pemuda, engkau jangan salah paham. Memang anakku itu buta matanya, tapi buta dari kemaksiatan. Memang telinganya tuli daripada kemaksiatan. Memang mulutnya bisu daripada berkata kemaksiatan. Memang kakinya lumpuh karena tidak pernah dia keluar rumah. Itu anak orang baik kan itu. Jadi pingitan wujud. Ada pun kita ini, masya Allah, orang melihat. Karena kalau orang menangis biasa. Tak sayang ayam jagal pada anak. Jadi kami deh. Di beberapa bakalayan dua bini gara-gara ayam bangkok mabit pergatan. Oh jangan lagi kenapa yang diumpani di luar dia buka. Dua bini bahwa kan anak seorang Isa dibawa pacarnya kada datang tinang-tinang saja. Setelah mendengar demikian, langsung dikawinkan. Maka lahirlah manusia yang berpuasa 1 hari umurnya baru dilahirkan. Jadi kalau bertanya bayi yang baru dilahirkan sudah pandai berpuasa, ialah Syekh Abdul Qadir. Nah, jadi orang besar melahirkan orang besar. Demikian juga Abah Bursa Kumpul. Siapa kenal dengan Abdul Ghani? Abdul Ghani ini merupakan pemuda yang terlahir di sebuah kampung yang bernama Karatun. Walaupun di segi ekonomi agak minim atau tergolong rendah, namun kesalehannya sejak muda sudah nampak. Sebagaimana dijelaskan oleh Anang Kacil yang merupakan adik Hajah Safiyah, calon mertua daripada Abdul Ghani ini, mengatakan bahwasanya Abdul Ghani pemuda yang ikut bekerja di tempat ulun KA, namun apabila waktu istirahat semua kawan-kawannya ada yang pergi ke warung. Kan waktu kosong kita mengusuk intan tuh. Kan sini mengusuk intan. Pabusukannya tuh di kalau sekarang ini persis di Murung Kananga di belakang Masjid Darul Al-Karam Martapura. Situ pengusukan intan baik itu. Kuitan apa burut mengusuk. Jadi waktu lagi bujang sudah baik. Waktu masih lagi muda sudah lain daripada lain. Orang kawarungan seperti kawarung Jablay. Hati-hati lah yang pernah jantap sampai ke sini warung Jablay. Ada bangsul warung pas. Ada kisah kait tas singgah di warung Jablay. Berapa dibayarannya salah aja. Nah udah kain salah itu masuk ikan. Sebab kebiasaan wadah mie 4.000 dan itu 7.000 aja aku. Pian kaya kali salah itu ada salah singgah aja. Jadi jangan sampai salah singgah. Di mana kita tahu Abah Bursa Kumpul ini merupakan wali besar. Sebab kita kada wali dan ulun belum jadi wali. Karena anak ulun itu belum masih sekolah. Jadi belum jadi wali nikah ulun. Cuma ada sudah pakat ulun jadi wali murid. Yang wali banyak Pak. Ada wali buta. Kita wali murid bertahan Pak. Namanya sudah menikahkan anak jadi wali juga. Wali nikah. Sebab wali ini itu sirrun min asrarillah, satu rahasia daripada rahasia Allah. Sehingga kata ulama tasawuf, la ya'riful wali illa al-wali.
tidak akan pernah dapat mengenal seseorang itu benar-benar wali kecuali orang yang mengatakan dia wali ini benar-benar mencapai makam wali. Jadi guru kasih behri sin yang punya itu menjadi tampilan. Perbandingannya ujar ayah guru kasih Martapura la ya'riful banjir ilal banjir. Apa guru dia kasih ataupun masih hidup hidupnya. Izin menerjemahkan la ya'riful wali ilal wali, izin la ya'riful banjir ilal banjir. Kada kena orang tu banjir kecuali banjir juga. Makanya lakas lewat Tuhan dia. Bujuran dia dulu dia tahan tuh. Nang di barabet kasih ketemuan. Lalu dia mentai rumah. Jadi ini peribahasanya hadis itu al arwahu yundum mujannadah. Roh masing-masing. Kalau memang roh kita wali mudah ketemu dengan wali. Tapi kalau roh kita memang wala, itu pun ya kawannya ada. Ketemuan juga balang sama balang. Untuk mengetahui kebesaran kewalian Abah Guru Sakumpul, pandangan para wali-wali dahulu tentang Abah Guru Sakumpul, berkata Al-Habib Ahmad Darakmah Bangil, beliau ini wali majzub. Wali majzub ialah wali yang langsung Allah Ta'ala mengambil mereka, kemudian Allah Ta'ala lepas tanpa proses sebelumnya. Karena wali itu ada dua. Ada wali yang bisa diusahakan, ada memang wali memang hadiatul min Allah. Syarat kalau kita ingin menjadi wali 4 hal. Pertama, tarkul kalam, kurangnya berbicara. Makanya orang-orang saleh itu ada masa khalwatnya kan. Ada yang sampai 30 tahun khalwat itu belum juga sampai kepada Allah Ta'ala. Tergantung Allah Ta'ala. Lain kalau Sayyid Amin Muhammad Sayyid Amin Qutbi, paguran Abah Guru Sakumpul, beliau sama laman saja Allah Ta'ala angkatkan martabat beliau menjadi wali kutub. Hadhihi tariqu tawaituha fi lailatin wa siwaya yaqta' ba'daha fi ashhurin. Ada sihirnya. Hadhihi tariq makam qutbiyah ini kata beliau, tawaituha aku lipat fi lailatin, aku sama laman aja sampai Allah. Wa siwaya yaqta' ba'daha fi ashhurin. Selain daripada aku orang lain ada yang berbulan-bulan cuma baru sedikit dapat. Itu kan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tahu itu. Jadi Habib Ahmad Barak Bangil sewaktu bertemu dengan Abah Guru Sakumpul, dia berkata apa? Ini diulang beliau. Inti min awliyaillah. Inti min awliyaillah. So intilah. Nenggambung tuh. Inti min awliyaillah. Kamu adalah wali Allah. Kamu adalah wali Allah. Peristiwa ini kapan? Pada tahun 1971. Abah Guru Sakumpul pada waktu itu sidin ada orang yang bernazar dan nazar itu terkabulkan, maka orang itu berniat apabila nazar itu terkabulkan pian gurue ulun berangkatkan naik haji. Ini haji pertama tahun 1971. Kalau ada orang yang menceritakan bahwasanya Abah Guru berangkat haji 1972, bujur haji juga. Sebab sidin berangkat tanggal 22 Desember 1971 sampai ke Jeddah tanggal 16 Januari. Berapa hari itu? 22-an harinya. Nah itu mah. Kapal yang ditumpangi sidin itu kapal milik pelayaran dengan Piti Arafat. Dan kapalnya itu Lihapri Abitu. Lihapri Abitu. Ini banyak. Ulun waktu itu umrah tahun 68, Abah ke Makkah, ulun anjir 6 bulan umur ulun. Abah naik kapal Gunung Jati. Ini banyak Pak. Kita Arafat itu ada Gunung Jati, ada Ambulumbu, ada Bildi Abitu, ada Cudnyakdin. Hafal ulun. Yang baca sejarahnya Pak. Ujar juga Pak.
Jadi beliau naik kapal apa namanya? Lihabri Abitu menuju ke sini. Sebenarnya pada waktu itu boleh naik pesawat terbang, boleh juga naik kapal penyu. Cuma beda hanya 50.000 BHI. Kalau naik kapal terbang 370.000 naik haji musim itu. Kalau naik kapal banyu 320.000. Sejarah dia. Nyonan bisi buku menangkap sidin dia, nang ada di juga. Ada di sana. Cuma orang bocor jangan diperbanyak dulu lah dia. Kurang nama dari itu. Jangan diperbanyak dulu lah dia, ini amanah dari dia keluar jauh dia. Jadi kan lainnya dia jualan tipis. Ada banyak situ. Jadi Abu Bursa kumpul nasib mujur, alhamdulillah beliau dapat menunaikan ibadah haji. Berangkatlah dari Banjarmasin ke Surabaya pakai kapal terbang atau pesawat terbang. Nah, sampai di Surabaya sebelum beliau berangkat meneruskan perjalanan ke Jeddah, beliau singgah dahulu di rumah guru Bangil. Kenapa buruan? Sebab Guru Bangil ingin menetipkan amanah, yaitu 2 surat yang akan disampaikan pertama kepada perguruan beliau Sayyid Muhammad bin Amin bin Muhammad Al-Qutbi. Itu namanya Sayyid Amin Qutbi itu. Padahal itu witan sidin. Amin itu witan sidin. Cuma sebelum jadi kita Sayyid Amin ya, tahu ya istilah apa guru itu. Nah sebenarnya Amin itu witan sidin. Ada pengarang sidin sebenarnya Sayyid Muhammad bin Amin bin Muhammad Al-Qutbi bil kaf kecil. Karena perguruan sini. Yang kedua kepada Sayyid Hasan bin Muhammad Fad'ah di Haratul Bab. Sini panjang umur kan. Sampai ketemu sidin ini dengan muallif Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Makanya ulun mengambil jasa sanad Simtud Durar itu parah. Ulun mengambil daripada Guru Rasyad, Allah yarham. Guru Rasyad sih mengambil lawan Sayyid Hasan Fad'ah kepada muallif Simtud Durar. Jadi kita maulid Al-Habsyi karena di rumah sidin itu kalau 7 kesidah. Jadi sampai di Bangil, Abah Guru Sakumur istirahat beberapa hari di rumah Guru Bangil, terutama ingin mendengarkan penjelasan manasik lawan Abah Guru Bangil. Jadi kita penting hendak maka tuh belajar dulu supaya jangan tersalah kan. Sebab setiap ibadah yang kita lakukan kosong daripada ilmu, walau proses perbuatan kita dengan yang sebenarnya, namun Allah tidak menerima. Makanya al-ilmu qabla al-amal. Ilmu utamakan dahulu sebelum beramal. Jadi kalau kita hendak berhaji, belajar. Kita berdua mudah-mudahan yang belum naik haji dapat naik haji. Daripada Abah Guru Sakumur. Kalau ini ngarepin 25 tahun kan 35 tahun kalau ini. Nah hendak naik haji itu. Lawas kan mendaftar. Nah nyaman mana yang haji. Jadi waktu Abah Guru Sakumur di rumah Guru Bangil, di samping rumah Guru Bangil itu ada rumah orang Banjar, termasuk bos berlian, karena umumnya orang Banjar ini berlian. Usaha orang, makanya kami itu ada berlian paling jenang di kampung kami itu, berlian. Maka percaya dia tanya kepada mereka, baikung.
berbiji lagi berdiam kan. Di sini Pak adalah menang bingung juga berdiam. Meninggal. Tiba-tiba Haji Marzuki ini melaksanakan acara selamatan, mengundang para ulama-ulama, terutama di daerah Bali. Banyak ulama. Kada lawas datang orang tua berbicara, sehingga di rumah Habib Haji Marzuki ternyata Habib Muhammad Barak. Kata Habib Muhammad Barak, aku ingin ketemu, sini bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan, ingin ketemu dengan saya ini. Mana saya ini? Mana saya ini? Dia wali Allah, dia wali Allah. Orang majus dia macam-macam. Aku sudah beberapa kali ketemu dengan malaikat maut, kata beliau. Ingin mencabut rohku, tapi aku minta kepada Allah supaya ditunda sebelum ketemu dengan wali Zaini. Hebatan apa kurus kompor itu. Jadi kita yakin kalau si ini wali, nama madakan orang wali. Tapi kalau orang tuh suki, nama madakan pahayaman belum tentu suki. Bujur. Tapi kalau yang bilang ini memang orang benar-benar kaya, si fulan itu kaya, bujur-bujur kaya orang itu. Sama orang tua alim, tapi nama madakan, nama kaya kita ini kok ada alim. Tapi kalau ada orang alim, si anu tuh alim, udah sebujur-bujur alim. Bungo kayak itu ya. Di kamu ada orang bungo, tapi nama madakannya, karena tapi bujur belum bujur bungonya itu. Tapi dia nama madakan buntatnya kampung udah sebungol beneran tuh orang. Tiba-tiba datang utusan dari Haji Marzuki mencari Abah Guru. Abah Guru waktu itu masih di sini. Artinya ada orang mencari pada Guru Zaini. Guru Bang ini mana di mana? Setelah Abah Guru keluar, Yusidin jadi tuh Habib Muhammad Barak mencari. Maka tahu apa Guru? Imbah amnisin kain. Ini wali Mansur ini ngalih bagus saya sambat pulangnya. Guru ngalih kita dapat temuan, Abah Guru kumpul. Orang dulu menyembunyikan kawalian itu seakan-akan wilayah itu sesuatu yang aib daripada rahasianya orang dari. Kita yang kada wali kepada wali. Gara-gara aku bisi karamat dia membenam bikin angka asalnya 6 jadi 7. Kalau tahu saya bikin rasanya sampai pahit. Entah kucing. Mari dia bersombong. Sebab istilah ulama tasawuf terangnya. Satrul aurati wajibun wa satrul khususiyah aujab. Menutup aurat pada dasarnya wajib. Yang lalu itu baik karena sembahyang atau sehari-hari kita wajib menutup aurat. Tapi wasatrul khususiyah, menutupi keistimewaan diri pada pandangan orang wali itu aujab lebih wajib. Jadi tidak mau mereka rahasia Allah Ta'ala terbongkar. Mana yang saya guru daripada kata anak pasti. Dia guru bangun kan bapaknya ya. Kalau dia berguru sama guru apa? Terbuka aman kayak aurat. Lalu apa kata guru bangun? Kada bapak. Namun angin yang membuka aja sedikit. Namun angin yang membuka. Artinya kalau memang Allah yang membukakan, kada jadi masalah. Nang kada boleh ini seorang bepada-pada. Itu orang wajib. Ini satu pengakuan. Nah, kalau saya itu kan, aku ke sana nah, cuma lagi habis dong saja. Yang koringan lo tadi harus ini.
mudah-mudahan malam ini kita proses haji. Berangkatlah Abah Guru, mudah-mudahan kita makan pulang. Jadi ulun kita makan jadi bisa perjalanan haji sini. Sampai kemana ada tahun ini ya? Sampai dia ulun pulang seberapa pokok sampai sejam nanti ada anak satu tahun. Berangkatlah kapal. Gara-gara ini perkataan ini dalam sambung satu kisahnya. Berangkatlah kapal yang ditumpangi beliau namanya Liahapri Abitu. Dalam perjalanan Abah Guru Sakumpul ini sudah nampak kelebihan beliau, terutama di sini suara. Kan Abah Guru Sakumpul ini kadang kau dilawat suara sini dia. Walaupun sini kata pahandakan, tapi nangaran suara nyaman itu tetap dikemakan malam. Nangalih kita di kampung. Suara udah tambang bulangan. Pahandakan ini nangalih banget ini. Ada makan terganti jadi imam langsung naik merongkau ke imaman. Abah Guru ini kan suara sidin luar biasa baiknya. Akhirnya petugas kapal menetapkan Zaini dijadikan imam salat di kapal. Dan dengan berkat itu akhirnya Abah Guru Sakumpul itu dekat dengan koki penlah. Petugas masak tuh cip ke rumah ini. Sampai Abah Guru melajari kepada petugas masak tuh bubur kacang, sup bubur kacang. Tapi lain bubur kacang manis kadang supnya. Cuma Sidin mendapat ujian dia. Sementara di kapal Sidin demam tinggi sampai dimasukkan ke kali itu. Memang orang-orang salih kayak itu banyak anak tuh gaji itu gading. Sebab hikmahnya untuk membersihkan jiwa mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi berangkat mulai di sini ya di bawah Abah Sidin Bahaji sampai di Arafah sampai bulan jatuh demam itu. Ujian orang salih. Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang Majmu'. Jadi mungkin di sini ulun lihat Abah Guru demam menjamuk. Cuma akhirnya sehat kembali. Sampai di Jeddah, Sidin langsung mengambil mikat umrah. Karena ini hajinya haji tamattu. Arti haji tamattu ialah mendahulukan umrah kemudian melaksanakannya. Dan ulun lihat dalam manaqib Sidin, Abah Guru mengambil haji tamattu dan mikatnya di Jeddah. Walaupun Jeddah menjadi perdebatan para ulama. Ada yang memulihkan di Jeddah atau tidak masalah. Kita umpat nama dia. Sebab Abah Guru Sakumpul pun Sidin mengambil mikat umrahnya di Jeddah tahun 1972 sampai ke Mekah. Sidin selesai menunaikan ibadah umrah. Beliau dua amanah yang sangat hebat. Pertama surat kepada Tuan Guru Sayyid Muhammad Amin Qutbi, dan surat yang kedua kepada Tuan Guru Sayyid Hasan Pad'ah radhiyallahu anhu jami'an. Cuma 3 hari hanya datang nang pacang membawa. Siapa orang yang membawa ini? Guru ulun saudara. Tuan Guru Sufyan bin Salman Jalil. Dan sanad atau fatwa oleh Haji Sa'duddin atau Guru Hati. Orangnya meninggal di Mekah. Jadi inilah orang yang membawa Abah Guru kepada Sayyid Amin. Jadi di antara kata Guru Sufyan, pertemuan Abah Guru itu lawan Sayyid Amin Qutbi itu sebenarnya pertemuan itu bukan di meja belajar, bukan di rumah, dia ada dalam motor aja. Beberapa kali pertemuan itu dalam motor aja. Sampai orang kadang kata-kata Abah Guru. Uji Sidin orang nangai dikosongi dahulu.
Dia hendak datang ke tempat pengajian tuh dikunjungi di sini atau ada pertemuan guru tuh nyaman hibak kayaknya guru isi. Ini ngapa hendak ke pengajian lu pada hibak pada dulu pada kosong maksudnya. Nah, kita. Ini di sini sama teman anak kedua. Aku kosongnya pada dulu ada. Jadi ujar guru supir. Pembicaraan itu ditetapkan sampai orang duduk di muka dia dengar. Daripada halus suatu pembicaraan rahasianya antara Syekh Muhammad Amin Qutbi dengan guru contoh. Dan kelebihan Syekh Muhammad Amin Qutbi berbicara itu kadang mau bahasa pasar Arabnya fushah. Jadi kita nang ulama-ulama Indonesia ini mudah mengerti karena bahasanya bahasa pasar. Karena agulak ya Mesir. Orang ada paham aku juga gulak tuh dia. Pak di agulak terusnya aku lulak. Aku kata bagian kau. Cuma ini orang Mesir aku lulak. Orang kita kan tahu mah kata gulak aja. Ini rahasia apa itu. Dan pertemuan ini beberapa kali. Jadi kasarnya setelah membaca surah guru bagir, ini muridku yang terhebat. Tolong wahai tuan guru penuhi dadanya itu nang saya dapat itu nunggu. Bila sampai ada masalah pelajaran yang ada selesai di bawah saya dapat dulu abah guru tuh raun kemana-mana kan terus pirain kita dulu jangan sampai kampion publik lo harus ganti istilahnya. Ini sudah habis pengajian waktu itu hanya resmi turun sini rumah abah guru kembali. Bahkan abah guru pernah di sini membantu Syekh Amin Qutbi itu bersedekah atau membagi duit orangnya pemurah. Makanya salah satu kelebihan abah guru pemurah ini mana itu aku mengikuti jejak langkah Tuan Guru Syekh Amin Qutbi karena syarat wali itu pemurah ya. Syarat menjadi wali itu Pak pemurah. Walaupun kurang alim tapi bakhil itu musuh Allah. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang bakhil tahu bakhil lah. Bahasa Arab pamalar. Bahasa Melayu apa? Sama aja lah. Kalau bahasa Arab ingkin. Coba guru menyebut ingkin, saya pamalar ingkin. Tahu nang berajut itu di mana? Aku lihat bahasa ada berajut kalau tidak ingkin itu. Ingkin berajut ya. Jadi syarat orang menjadi wali adalah pemurah. Makanya dalam hadis as-sakhiyu al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Orang yang bakhil itu merupakan musuh Allah walau dia orang yang alim. Tapi sebaliknya as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah menjadi kekasih Allah walau dia orang yang jahil. Kenapa? Sebab orang yang pemurah dia memberikan manfaat kepada orang lain. Ini sebab. Jadi seperti punya kelebihan sumbangkanlah untuk haul abah guru. Punya kelebihan sumbangkanlah untuk langgar kita ini. Punya kelebihan gunakanlah sebagian harta kita dan perlu kita sadari. Walaupun kita punya banyak harta, semuanya akan kita tinggalkan. Yang hakikatnya harta kita ialah yang kita makan jadi kotor, yang kita pakai jadi labu, yang kita sedekahkan itulah yang harta kita sebenarnya. Kan maluka ma qaddamta, harta kamu yang sebenarnya ialah yang kamu korbankan untuk kebaikan di masa depan. Adapun walaupun kita punya harta begitu banyak, baju yang serba mewah, terakhir kehidupan kita ialah hanya 3 lapis kain. Kita punya mobil mewah, punya Alphard misalnya, punya Rolls Royce, punya Ferrari,
Anu ngarani barang hafal dah mobil mewah, mobilnya ada. Mobilnya ada kan. Namun akhir kehidupan kita ialah keranda tanduan. Kita punya rumah mewah, punya tanah sekian hektar, tapi akhir kehidupan kita tempat kita ialah 3/4 meter kali 2 meter. 3/4 meter kali 2 meter. Inilah kehidupan kita. Jadi sekarang kita dapat memikirkan sementara roh masih ada di tubuh kita. Gunakanlah masa sebaik-baiknya. Aku sudah bilang. Ini sampai di mana tadi? Jadi terus Abah berusaha kumpul. Di sana Abah berusaha kumpul dan merasa bantuan Allah Ta'ala luar biasa. Waktu berhaji itu, waktu di Arafah, aku berdoa, ya Allah, temukanlah, kan ulun yakin ya Allah, setiap 40 daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang engkau sayangi, ada orang yang engkau beri wilayah. Tunjukkanlah, tampakkanlah di Arafah ini salah satu daripada wali Allah, karena ulun yakin di Arafah ini tempat berkumpulnya para wali-wali Allah. Karena manusia jutaan, ada laos di sini. Tiba-tiba ada orang Badawi, Yaman asli Badawi. Ulama membaca labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Semua orang baik-baik. Kan orangnya orang Arab tapi bisa bahasa Indonesia. Di mana belajar? Kan kalau kita baca kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, adanya lain. Labbaik Allahumma labbaik. Semua orang baik-baik. Di sini kata Abah berusaha kumpul, aku menyimpulkan bahwasanya perlu kita melihat orang itu kebaikan. Perlu melihat orang itu kebaikan. Sebab seseorang murid pernah bertanya kepada gurunya, wahai Syekh, apakah aku ini termasuk orang yang baik atau orang yang tidak baik? Lalu apa kata Syekh? Aku tidak mengetahui, karena ini rahasia Allah. Cuma aku ingin menanya kepada kamu, sewaktu engkau memandang kepada orang lain, apa yang nampak pada pandanganmu? Kebaikannya kah, keburukannya? Apabila nampak pada matamu kebaikan orang lain, ini menunjukkan hatimu baik, maka engkau menjadi orang yang baik. Tapi apabila pandanganmu tertuju hanya kepada kekurangan orang lain, kepada keburukan orang lain, ini menunjukkan hatimu buruk, maka kamu pun orang yang buruk. Nah, jadi kita kalau mengetahui ini, kita tuh melihat di orang taib yang baiknya, kita itihin yang buruknya. Nah, bila keaiban orangnya kita itihin, itu menunjukkan busuknya hati. Jadi mulai sekarang kita harus gunakanlah pandangan mata dan hati kita kepada kebaikan orang. Kemudian dia berusaha kumpul. Proses semasa haji itu, orang kalau ziarah-ziarah aku jarang bersih. Aku tolak kalau saya damin berbeda. Siapa namanya siting lagi nih orang. Nah, jadi kalau orang ada mengatakan Pak Bilo aja berguru lalu saya damin berbeda, karena pernah belajar jujur. Sebab orang mempelajari nampatinnya aja lagi, dan waktunya pun bukan di meja belajar, hanya di dalam mobil. Saya damin berbeda kutub, jadi masih itu saya tahu lah. Pada masjid itu orang kada tahu saya damin berbeda pada wali. Sebab Sidini mengajar ilmu nahwu sampai Imam kealiman Said Amin Kubi dalam ilmu nahwu di Mekah itu digelar Sibawaihi Zamani. Ada juga mengatakan Sibawahil Haram. Arti Sibawahil Haram, orang yang paling alim dalam ilmu nahwu di tanah haram daripada aliman sini. Jadi ujar ulun Syekh Abdul Karim Banjar, dan itu Said Amin Kubi termasuk perguruan Sidin. Daripada kealiman Tuan Guru Said Muhammad Amin Kubi, Sidin sanggup mengajarkan kitab nahwu Hamhul Hawami', syarah daripada Jamul Jawami. Ada kitabnya tuh. Ulun mendengar-dengarnya aja kitabnya kita ada isi. Jadi banyak ulama-ulama di Mekah tuh dahulu pada lahirnya ahli zahir, tapi pada batinnya orangnya luar biasa.
Kemudian dia bagus kumpul pamitan aku hendak ke Madinah. Sebelumnya Sayyid Amin itu menyuruh jika dia pada bahasa kita tinggal di Makkah aja mengawalnya. Aku jago dia main itu. Saya mengalami jawabnya apa? Akhirnya apa sebab ada mama masih ada. Karena abang ulang luar biasa baktinya lah Kuitan. Sini kan ada umrah dia. Jangan ada meninggal Kuitan sini. Ulang ada meninggal Kuitan tahun 2002 itu. Kenapa abang guru sahur mau ke umrah? Sebab Kuitan sini sudah meninggal. Kalau sebentar hidup sini kalau meninggal akan Kuitan. Nah, ulang baktinya Kuitan. Di antara pesan Amin Qutbi Jasidi perpisahan ya Zaid, engkau ku ijazahkan amalan. Pertama Dalailul Khairat khatam 2 kali sehari. Itu ijazah daripada guru saya. Dalailul Khairat itu kitab Dalail itu buku kita baca itu sehari Sayyidi. Karena itu Dalail merupakan kumpulan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 tahun Imam Sulaiman Al-Jazuli beliau berkhidmat membimbing murid bukan sedikit, 12.000 murid beliau. Itu pengarang Dalail itu. Kubur beliau penuh dengan kewangian menjelang kematian beliau. Ini karangan. Jadi perlu kita nama-nama belum ijazah banyak aja guru dia minta ini. Mun ijazah dulu terpaksa melakukan baris 10 karung dulu. Dan itu berarti benar. Tidak menekan saya jibkan Quran usahakan sehari sejus kadang-kadang sejus 2 juz senang juz agar sama mati itu memang kita. Kemudian beliau dijazahkan oleh Sayyid Amin Qutbi amalan 24.000 kalimat la ilaha illallah. Jadi sehari semalam 24.000 membaca la ilaha illallah. Kita berapa kali? Kita berapa kali? Ayo, imam sembahyang 3 kali cukup ya sudah. 24.000 sih. Kemudian sudah mendapat ijazah daripada Sayyid Amin Qutbi membaca salawat selain daripada Dalailul Khairat sebanyak 10.000 sehari. Kita menawar 1.000. Kadang-kadang 1.000 jangan kurang pada 300 sehari semalam. Salawat yang paling pendek amalkan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Amalkan berapa kali? Kalau bisa 1.000, kalau bisa 100, 300 itu paling minim. Kalau bisa parah ya. Nah, pesan lagi dari Sayyid Amin Qutbi yang terakhir apa kata beliau? Ya Zaini umhu nuqtatal ghaib taral ain. Umhu nuqtatal ghaib istilah taral ain. Jadi umhu nuqtatal aghyar taral haq. Maksud ain itu ain al-haq. Maka apabila engkau singkirkan keduniaan di dalam hatimu, engkau akan melihat zat Allah. Makanya orang saleh sebenarnya bila sudah Allahu Akbar semuanya hilang. Yang nampak hanya kebesaran Allah. Sebab di dunia ada lagi dia. Kita ini macam-macam. Kadang sebuting. Urusan rezeki lagi bini pemamaya. Maka kita hadapi bini nampak itu dia pusing kepala. Nya ada bini itu bisa sifat apa pi? Pemamaya, parajuan, penyarikan, panggapan, pangan ini. Jadi beban ini. Kemudian dia juga abah bisa kumpul waktu terakhir aku tahu pada hendak mengucap Hajar Aswad. Waktu hendak mengucap Hajar Aswad di sini ngalih banget. Tiba-tiba waktu sedang andang antrian datang orang Hirang semua. Orang Hirang tuh benar-benar dia awaknya betul. Langsung menandar dia punya sini, langsung aku ketandar pas ke muka. Cuma anehnya bila aku hendak Allah habis mengucap tak boleh pulang di sini tak boleh sulit sampai asal tak boleh. Aku diarahkan Syauq Hajar. Arti Syauq Hajar itu paham lah. Batu Hajar Aswad terindu laut ikan.
Itu karamat antara abang dan bapak. Kita wah ini kan nyompah ngalih banget. Sebab kalau musim haji bukan mudah mau coba jalan sehat. Iya nanti saat sebagai sah. Diorang kayak bang mau coba jalan sehat sebulu aja. Anjur ini mana ada bulu kalau tahu rasanya sama masing-masing ya. Mengkat tiap Arab ditunjuk. Akhirnya berangkatlah Abang Murid Sokongkol menuju ke Madinah. Sampai di sinilah yang belum sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib beliau ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ya Allah dengan berkat Syekhuna wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Anugerahilah kami ya Allah kesehatan yang sempurna, umur panjang dalam takwa, rezeki berlimpah penuh berkah, ya Allah anugerahilah kami zuriat salih dan salihah. Ya Allah anugerahilah anak-anak kami jadi salih dan salihah. Ya Allah anugerahilah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan surga-Mu ya Allah bibarakati Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi Sayyidina Muhammad Sayyidina Abdul Ghani. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.